meninggalnya pebulu tangkis muda Cina, Zhang Zijie, di kejuaraan Asia Junior Championship 2024 mengungkapkan kritik pedas terhadap penanganan medis di lapangan yang diduga berakibat fatal. Kabar duka dari dunia badminton mengenai meninggalnya pebulu tangkis tunggal putra Cina, Zhang Zijie tahun, telah menimbulkan reaksi yang mendalam dari masyarakat di Tiongkok. Zhang Zijie menghembuskan nafas terakhirnya dalam kejuaraan Asia Junior Championship AJC 2024 di Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024. Meninggalkan duka mendalam di komunitas olahraga, Dr. Lu Xiao dari Zhejiang Chinese Medical University, yang merupakan wakil kepala unit gawat darurat, menyatakan bahwa Zhang Zijie diduga meninggal akibat aritmia, sebuah kondisi yang mengganggu irama jantung. Lu Xiao menduga demikian setelah melihat Zhang mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di ambulans menuju rumah sakit. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Aritmia mungkin menjadi penyebab utama meninggalnya atlet muda ini, ujar Lu Xiao seperti yang dilaporkan oleh media Xingtao dari Cina. Aritmia sendiri adalah gangguan pada irama jantung yang dapat menyebabkan denyut jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang optimal ke seluruh tubuh dan mengakibatkan kerusakan serius pada jantung serta organ tubuh lainnya. Lu Xiao juga mengkritik penanganan medis di AJC 2024, menyatakan bahwa respons awal terhadap insiden ini tidak memadai. Menurutnya, penting bagi tim medis atau orang-orang di sekitar untuk segera melakukan evaluasi situasi dan memberikan pertolongan pertama, termasuk CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, dan penggunaan AED, Automated External Defibrillator, untuk defibrilasi otomatis. AED adalah alat yang sangat penting dalam kasus henti jantung, dan penanganan yang cepat bisa membuat perbedaan besar dalam kesempatan bertahan hidup, tambah Lu Xiao. Zhang Zijie tidak mendapatkan pertolongan pertama dengan optimal, dan hanya ditandu ke rumah sakit setelah kejadian. Lu Xiao menyoroti bahwa tindakan medis yang lebih cepat mungkin dapat mengubah jalannya kejadian. Selain CPR dan penggunaan AED, penting juga bagi tim medis atau orang-orang di sekitar untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali gejala-gejala serangan jantung atau kondisi kesehatan yang mendesak lainnya. Dalam situasi seperti AJC 2024 yang merupakan ajang olahraga yang intens, risiko terjadinya masalah kesehatan seperti aritmia bisa lebih tinggi. Selain itu, penting juga bagi setiap individu untuk memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Jika ada seseorang yang mengalami masalah kesehatan mendesak di sekitar kita, kita bisa memberikan bantuan sementara menunggu bantuan medis profesional tiba. Misalnya, kita bisa membantu mempertahankan jalan napas yang terbuka, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan dalam mengatasi syok. Respons cepat dan kompetensi medis yang baik sangat penting dalam menghadapi situasi kesehatan yang mendesak seperti ini. Dalam kasus Zhang Zijie, penanganan yang lebih cepat mungkin dapat membuat perbedaan besar dalam kesempatan bertahan hidupnya. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya memiliki fasilitas medis yang memadai dan tim medis yang terlatih dalam setiap ajang olahraga atau kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik yang tinggi. Meninggalnya Zhang Zijie juga menyoroti pentingnya penyuluhan kesehatan kepada atlet dan peserta serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan kondisi kesehatan, dan penanganan yang cepat dan tepat saat terjadi masalah kesehatan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Dalam kesimpulannya, kejadian meninggalnya Zhang Zijie mengingatkan kita akan pentingnya respons cepat dan kompetensi medis dalam menghadapi kondisi kesehatan yang mendesak seperti aritmia di lapangan olahraga yang intens. Setiap individu, baik itu tim medis maupun orang-orang di sekitar, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan. Pertama, serta memiliki akses terhadap peralatan medis yang penting seperti AED. Dengan adanya kesadaran dan persiapan yang baik, kita dapat meningkatkan kesempatan bertahan hidup dan mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan. Hasil Canada Open 2024 memberikan kabar baik bagi Indonesia dengan keberhasilan pasangan ganda campuran Pravin Jordan dan Serena Khani yang berhasil mengamankan kemenangan pada Kamis, tanggal 4 bulan Juli tahun 2024. Kemenangan ini menjadi debut manis bagi Pravin dan Serena yang sukses mengalahkan pasangan Israel, Misha Zilberman dan Svetlana Zilberman, dengan skor kembar yaitu 17-21 dan 17-21. Hanya butuh 2 game saja bagi Pravin dan Serena untuk mengamankan kemenangan di babak pertama dan melaju ke babak 16 besar Canada Open 2024. Tidak lupa,
Kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Pertandingan ini berlangsung selama 27 menit, cukup singkat namun penuh dengan intensitas. Pada game pertama, pasangan Israel memberikan perlawanan yang cukup alot. Jual beli serangan hingga permainan yang ngotot terus ditunjukkan kepada Pravin dan Serena. Sampai interval game pertama, Pravin dan Serena kalah tipis dengan skor 11-10 dari pasangan Israel. Namun, setelah jeda interval, pasangan besutan PB Jarum ini berhasil bangkit dan mengambil alih permainan. Pravin dan Serena mampu bangkit dan memborong poin, membuat mereka unggul hingga 13-17 atas pasangan Israel. Meskipun sempat kehilangan momentum di mana Israel berhasil menipiskan jarak menjadi 16-17, Pravin dan Serena segera mengamankan kembali keunggulan mereka. Hasilnya, game pertama berhasil dituntaskan oleh wakil Indonesia dengan skor 17-21. Pada game kedua, awalnya terjadi duel yang alot antara kedua kubu, dengan wakil Indonesia sering tertinggal. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pravin dan Serena membuat mereka tertinggal dengan catatan skor 7-3. Namun, kesalahan-kesalahan ini berhasil dihentikan dan mereka langsung memborong poin, membuat mereka unggul 7-11 saat jeda interval. Menariknya, pasangan Israel berhasil menemukan momentum manis untuk menipiskan jarak. Dari yang awalnya tertinggal 11-15, wakil Israel berhasil menipiskan menjadi 13-16. Pada poin-poin kritis, pasangan Israel semakin mendekat dengan harapan bisa menikung setelah mencatatkan skor 17-19. Namun, Pravin dan Serena berhasil menutup game kedua dengan kemenangan manis, yaitu dengan skor 17-21. Keberhasilan Pravin dan Serena melaju ke babak 16 besar menandai mereka sebagai wakil Indonesia pertama yang berhasil lolos ke babak kedua dalam edisi Canada Open kali ini. Kemenangan ini tentu memberikan harapan dan motivasi bagi pemain lain untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik dalam turnamen ini. Sebagai wakil dari Indonesia, Pravin dan Serena telah menunjukkan performa yang impresif dan membanggakan. Harapan besar ada pada mereka untuk terus melaju dan membawa pulang gelar juara. Semoga kemenangan ini menjadi awal dari lebih banyak keberhasilan di masa depan bagi Pravin, Serena, dan tim bulu tangkis Indonesia. Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Kusuma Pratiwi, siap memberikan dukungan penuh kepada rekan mereka, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, menjelang Olimpiade Paris 2024. Sebagai pemain ganda putri, Ana dan Tiwi akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Apriani dan Fadia. Mereka juga menjadi partner